Yo guys, bukan The PWL di sini. Jadi di sini gue bakal jelasin beberapa aplikasi yang recommended banget buat kalian yang mau belajar ngedit video buat konten, entah buat jualan, entah buat ya jadi konten kreator awal-awal gitu. Ini ada beberapa aplikasi yang gue rekomend buat kalian. Ada yang bisa dipakai di HP, ada yang bisa dipakai di laptop, ada yang bisa dipakai di dua-duanya. Kayak gitu. Jadi nanti ini tergantung pilihan kalian ya. Oke, kita mulai dari yang HP To ya. Ini yang gue ingat itu ada yang namanya InShot, ada yang namanya VN, ada yang namanya KineMaster. Ini kalau nggak salah, VN sama KineMaster ini cuma bisa dipakai di HP ya. Kalau gue nggak salah, nanti bisa koreksi kalau gue salah. Ini juga salah satu aplikasi yang recommended buat kalian yang mau belajar ngedit, yang tipis-tipis lah, yang nggak terlalu ribet. Di downloadnya pun gratis. Tapi ya mungkin ada beberapa fitur yang dia pakai ini ya, dia harus bayar ya, atau kalian harus pro dulu baru kalian bayar. Tapi nanti kalian bisa juga pakai yang aplikasi apa namanya, bisa juga pakai fitur-fitur yang dia free. Nah, tinggal diakalin aja gimana cara ngeditnya. Yang jelas kalian bisa mulai belajar ngedit dari situ, entah trimnya, entah mulai belajar import gambar, lain-lain. Belum juga mainin efek, mainin transition, mainin animasi, lain-lain itu kalian bisa coba di situ. Jujur nih, gua yang belum pernah gue coba tuh tiga-tiganya tuh belum pernah gue coba. Iya, gue pernah nyoba KineMaster sempat, tapi waktu itu kalau nggak salah, gue sempat gak nyaman gitu sih makanya. Jadi ya udah, akhirnya nggak gue pakai lagi. Dan kalau gue nggak salah itu dia sebenarnya simpel sih, trim, cut segala macam itu juga nggak pakai yang ribet-ribet. Nah, nanti kalian bisa coba dari situ ya, buat kalian yang baru belajar ngedit. Oke, lanjut kita ke yang PC To ya. Ada satu yang namanya Premiere Pro, tapi ini gua nggak saranin buat kalian yang pemula ya, karena Premiere Pro ini dia lumayan manual banget bahkan, bukan lumayan lagi. Jadi buat mainin transisi, buat mainin animasi, taruh efek lain-lain itu dia bener-bener manual banget. Makanya kalau kalian lihat apa namanya beberapa kreator-kreator yang dia videonya bagus-bagus lain-lain, biasanya dia pakai Premiere Pro buat ngedit karena emang udah enak banget lah. Gue sempet pakai Premiere Pro sekitar 3 bulan waktu gue kerja di kantor gue yang lama, masih intern, dan itu awal-awal gue pakai bener-bener asli gue masih kagok mainin keyframe, mainin beberapa fitur-fiturnya karena ada banyak banget. Dan kalau misalkan kalian belum nguasain aplikasi yang basic, kalian akan kesusahan buat pakai Premiere Pro. Dan ini juga biasanya Premiere Pro ini dia lumayan berat ya dari sisi spesifikasinya. Kalau kalian mau enak itu biasanya 16 GB tuh udah harus gitu. Dan itu dia biasanya ada di PC atau laptop yang harganya lumayan tinggi lah kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu rekomend buat kalian pakai Premiere Pro. Tapi kalau kalian misalkan penasaran dan kalian pengen coba, ya silakan aja. Tapi pastiin PC kalian tuh mendukung ya. Oke, lanjut ada yang dia bisa dipakai di PC, bisa dipakai di HP. Nah, ini ada yang namanya CapCut. Ini kalian pasti tahu lah, CapCut kan udah banyak banget yang pakai ya. Ini juga salah satu aplikasi yang gue saranin banget buat kalian karena dia simple, dia enak dipakai buat ngediting, dia juga nggak terlalu banyak yang ribet-ribet segala macam ya. Oke, mungkin lah nanti pas main warna itu dia bakal mulai ribet ya. Tapi paling nggak dia fiturnya nggak sebanyak Premiere Pro. Jadi dia ini juga recommended banget buat kalian yang baru belajar ngedit. Nah, ini salah satu aplikasi yang bukan salah satu, malah ini aplikasi yang gue pakai buat ngedit video gue sehari-hari dan enak banget. Ya ada si keyframe lain-lain, tapi dia paling nggak ribet lah. Dan ada fitur free-nya juga ya, walaupun sekarang lebih banyak yang pro ya. Dan kalau misalkan kalian mau ngedit yang bener-bener rigid banget, yang susah banget, yang efeknya dimainin segala macam, gue saranin kalian pakai yang pro. Jadi dia kebagi dua nih, ada standar, ada pro. Kalau standar itu biasanya dia dikasih beberapa efek aja dan itu terbatas banget. Jadi kalian pakai pro sekalian walaupun bayarnya ya sekitar 145.000 setiap bulannya, tapi itu worth it banget buat kalian karena semua fiturnya dibuka kayak gitu. Lanjut ada Power Director sama Filmora Go. Ini juga salah satu yang sempat gue pakai dan gue rekomend buat kalian. Tapi kalau buat Filmora Go sama buat Power Director ini, gue lebih saranin kalian pakainya ketika kalian di PC atau di laptop ya, karena lebih enak makanya di PC sama laptop ya. CapCut juga sama sih, tapi ya terserah kalau kalian mau pakai HP ya terserah aja. Yang bikin sama juga dia harus dijalanin di HP atau PC atau laptop yang RAM-nya 8 GB. Jadi kayak kalau misalkan dia nggak dijalanin di 8 GB, dia bakal ngadat dan mungkin nanti ke tengah-tengah pas kalian ngedit itu dia bakal crash kayak gitu. Jadi wajib banget punya laptop atau PC atau HP yang RAM-nya 8 GB. Dan ini pun seingat gue udah banyak yang jual, brand-brand
asing itu yang dari Cina tuh udah banyak yang jual HP yang RAM-nya tuh 8 GB, tapi kalian nggak perlu keluar budget sampai 2 juta. Jadi kalian tinggal cari aja, pilih aja mana yang oke buat kalian. Nah, nanti tinggal bisa kalian pakai HP buat ngedit, atau pakai CapCut, atau pakai Filmora, atau pakai Power Director. Cuma kalau buat tiga aplikasi ini, gua jujur lebih nyaman pakai laptop karena ada banyak fitur-fitur yang ya itu nggak ada di HP, tapi dia ada di laptop. Jadi lebih enak aja ngeditnya. Dan ya kan lebih luas ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ngedit itu lebih enak lagi lah. Kalian lebih bisa explore fitur-fiturnya dan lain-lain. Oke, dari gua segitu dulu buat videonya, dan semoga kalian jadi makin tercerahkan, dan tetap jangan lupa terus dukung channel ini, tunggu video-video terbarunya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.